Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bis sari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرين والحاضرات، وبالخصوص para asatidzah pengurus DKM Masjid Jami Baitul Izzah Blok Arafah, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya, hidayah, taufik wal inayah. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, lanjut dengan kajian. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu rahmatnya kita harapkan berlanjut terus minat dunia ilal akhirah, sehingga dengan rahmat Allah bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sangat yakin bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, mempunyai tujuan. Betul tidak? Dan saya yakin semua manusia termasuk kita mempunyai keinginan agar hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin agar hidup kita itu baik di dunia, bahagia di dunia, dan baik di akhirat, bahagia di akhirat. Dan kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya, tanpa adanya usaha, tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya syariat. Betul tidak? Kebahagiaan tersebut mustahil kita peroleh tanpa adanya usaha. Karena itu terkadang kita di dalam ikhtiar, di dalam usaha, kita banyak menemui yang namanya ujian dalam kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah yang sudah menciptakan khalaqal mauta wal hayat, suatu kematian dan kehidupan untuk seluruh makhluknya yang bernapas yang ada di dunia ini. Untuk apa? Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsana, untuk diuji kita semua tanpa terkecuali. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini mempunyai hak untuk diuji oleh Allah. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kesusahannya, yang pintar, yang alim diuji dengan kepintarannya, apalagi yang banyak sekali ujian. Ini hati-hati. Orang pintar ilmunya banyak, ujiannya paling dahsyat. Allah kirim para guru-guru kita yang mempunyai kedudukan, katakanlah sebagai ketua suatu organisasi keagamaan, misalnya MUI atau NU atau Muhammadiyah dan lain sebagainya. Orang yang berilmu ujiannya Masya Allah lebih dahsyat. Memfatwakan sesuatu kalau bukan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian salah, diikuti oleh orang yang mengikutinya. Yang pertama bertanggung jawab nanti di akhirat adalah siapa? Orang yang berilmu tapi tidak menempatkan ilmunya sesuai dengan syariat yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah suatu ketika sedang berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya, bercerita bagaimana kehidupan dunia. Setelah Rasul bercerita, sahabat berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, seandainya saya boleh memilih, rasa-rasanya saya ingin hidup langsung di akhirat, tidak mau di dunia. Terlalu berat ujian, terlalu banyak ujian, diuji, digoda, dicoba. Masya Allah, untuk apa Allah menciptakan kita lalu Allah uji kita ini? Untuk apa? Untuk mengetahui seorang hambanya sejauh mana keimanannya ketika mendapatkan ujian dari Allah, sejauh mana. Maka dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara hamba-hamba yang aku uji, kira-kira perbuatan apa yang dilakukan, kira-kira amalnya bagus enggak. Itu ujian. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, peringatan buat kita semua, kalau mau jadi orang baik kita akan digoda. Tadi ujian, godaan, sekarang digoda kita. Sama siapa? Sama iblis laknatullah. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Allah bagikan itu. Jadi berkata iblis ketika iblis diusir dari surganya Allah lantaran sombong, gak mau sujud sama Nabi Adam, bukan sujud
khairun minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, aku diciptakan dari api sedangkan dari tanah. Aku gak masuk ke sombong, disuruh keluar. Begitu dia siap untuk keluar, apa yang dia katakan? Dia minta kepada Allah, dia berang tangguhkan umurnya sampai dengan hari kiamat, sampai dengan dunia ini hancur. Minta ditangguhkan, diterima, ditangguhkan umurnya. Setelah itu apa dia lagi? Dia berkata, aku akan mendatangi, aku akan menggoda seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ingin bertakwa, siratal mustaqim. Lalu didatangi semua, kemudian didatangi dari depan digoda, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sedikit sekali orang-orang yang bersujud, artinya dia terkena godaan iblis laknatullah. Hanya orang-orang bersyukur saja yang tidak terkena godaan iblis laknatullah. Jadi kalau kita mau berbuat kebaikan, diuji, digoda kita, ya Allah, lagi baca Al-Quran, mata ngantuk, itu ada iblisnya sedang rusak-rusak mata kita. Iblis diciptakan dari api kalanya dengan air, ya sudah, kalau ngantuk wudhu dah, biar hilang ngantuknya. Digoda kita serang, digoda agar kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dikatakan hanya orang-orang bersyukur yang tidak tergoda oleh iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara syukur itu apa sih? Begitu luar biasanya orang yang bersyukur dan sabar. Nabi kita mengatakan sebuah hadis yang asyukru wa sabru miftahul jannah. Syukur dan sabar kuncinya surga. Mau masuk surga? Ayo kita ambil kuncinya. Hadapi kehidupan ini yang penuh dengan ujian, godaan dan cobaan dengan penuh kesabaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersyukur itu bukannya sekedar mengucapkan alhamdulillah, saya dapat rezeki hari ini 1 juta. Apakah cukup itu dikatakan bersyukur? Belum. Ucapannya betul, tapi kira-kira diiringi dengan amaliyahnya. Bersyukur alhamdulillah, tapi dia meninggalkan perintah Allah, tidak sholat, belum bersyukur. Karena bersyukur itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama, orang yang bersyukur itu menerima semua ketentuan dari Allah. Ini harga mati, saudara. Bukan hanya NKRI harga mati, tapi bersyukur harga mati. Selalu menerima semua ketentuan dari Allah. Apa ketentuan dari Allah? Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Banyak orang yang bisa mengerjakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, melakukan perintah Allah, tapi tidak mampu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Apakah itu termasuk bersyukur? Belum. Jadi orang bersyukur itu menerima semua perintah Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, semua dilakukan karena Allah
itu baru bersyukur. Banyak nggak kira-kira orang sholat setiap Jumat di mana-mana penuh, tapi masih banyak melakukan kemaksiatan. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan atau mengerjakan sholat yang melakukan perbuatan maksiat. Masya Allah, mudah-mudahan tidak termasuk itu. Banyak orang mampu melaksanakan perintah Allah tapi tidak mampu meninggalkan larangan Allah. Belum syukur yang sempurna. Lalu yang kedua, orang yang bersyukur itu ketika menerima ujian dari Allah lebih dekat lagi kepada Allah. Jangan-jangan dapat ujian kita ini diambil kita punya kendaraan katakanlah motor, kita lari ke orang pintar. Salah apa betul itu? Salah besar. Perbuatannya itu bisa menimbulkan pekerjaan musyrik, apalagi dia percaya ketika orang buta mengatakan bahwa motor Anda yang ambil ini kemudian begini, percaya, mendatangi saja sudah tidak boleh. Kita datang ke orang pintar sementara yang maha pintar kita perbuatan. Jadi kalau sesuatu dari hak kita yang hilang, kita muhasabah, ya Allah, barangkali ada hak orang lain yang saya tidak berikan, barangkali zakatnya kita tidak keluarkan, sedekah kita tidak keluarkan, ada orang lain. Di situ suatu apa? Suatu peringatan buat kita kepada Allah agar kita dengan ujian itu kembali kepada Allah lebih dekat lagi. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, yang harus kita bawahi, wa ilaina turja'un. Allah akan menguji kita semua dengan kesulitan. Lagi susah, barang kita hilang, sulit rasanya hidup. Atau dengan kebaikan, kebahagiaan, banyak uang, ujian. Kira-kira uang yang kita punya ini bikin kita lebih dekat sama Allah atau makin jauh? Banyak uang mainnya di mall terus, jalan-jalan ke luar negeri, ujian, Masya Allah. Sebenarnya kata Allah, dengan ujian aku berikan itu hendaknya kalian wa ilaina turja'un, kita kembali kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Terus Allah bilang kullun nafsin dha'iqatul maut dalam ayat itu. Artinya sebelum kita meninggal dunia, Allah kasih ujian kebaikan sebagai ujian buat kita. Bukan Allah murka, bukan Allah marah. Seperti terjadi meletus gunung Semeru, bukan Allah marah, bukan Allah murka, bukan Allah benci, tapi justru kebalikannya, Allah sangat sayang kepada kita. Mungkin di sana ada sesuatu yang enggak bagus, yang enggak baik dilakukan, sehingga Allah kasih peringatan. Khususnya orang di sana, umumnya bangsa kita Indonesia, kembali introspeksi. Ya Allah, ada apa ini? Jadi Allah marah, Allah kasih ujian. Kalau Allah marah, nanti di akhirat baru Allah marah. Yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah lempar ke dalam neraka, itu baru Allah marah. Allah tempatkan ke dalam neraka, itu baru Allah marah. Kalau di dunia dikasih peringatan
kita ini harus lebih dekat lagi kepada Allah, banyakin istighfar. Allah janji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan azab kepada mereka selama mereka masih beristighfar. Banyak-banyak kita istighfar, dan ujian itu harus kita lawan dengan penuh kesabaran. Jadi makna kehidupan ini bahwa kita ini pasti mempunyai hak. Selain kematian, itu hak semua yang bernafas pasti akan mati. Yang kedua, kita mempunyai hak yang kita tidak bisa tawar-menawar, adalah ujian dari Allah. Yang pertama dengan penuh kesabaran dan penuh rasa syukur. Yang kedua, ujian itu kita hadapi dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anna yubassiruna adrahum bighairi hisab. Nah, ini sesungguhnya orang-orang yang sabar ini tidak ada balasannya, tidak ada balasannya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita ini melakukan ujian ini mengeluh, hadapi dengan penuh kesabaran bahwa ini adalah sebagai salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dengan penuh kesabaran, sabar sesabar sabrun jamil, karena beda sabar yang sempurna. Apa sih sabar yang sempurna itu? Sabar yang sempurna itu ketika mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah, hadapi, jangan pernah mengeluh. Tidak susah hidup dalam rumah tangga, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, sementara kebutuhan banyak. Hadapi, jangan mengeluh sana kemari, bercerita kepada teman-teman, pada saudara-saudara. Jangan, itu belum sabar. Hadapi, ketika dia mengeluh, itu belum sabar yang sempurna. Jangan takut. Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tinggi derajatnya orang-orang yang sabar. Masya Allah. Tinggi, dekat bersama Allah. Saudara, negara kurang aman, banyak pembunuhan sana sini, banyak begal. Kira-kira kita jalan sendiri malam di tempat yang sepi, kita ada rasa takut tidak? Pasti ada rasa takut. Kemudian setiap malam kita itu dikawal oleh banyak orang. Rasa-rasanya ya, di situ pada jual apa juga nemenin kita jalan. Kira-kira kita merasa aman nggak? Merasa aman? Baru yang namanya jenderal dan pasukannya. Kalau kita bersama Allah yang maha segala-galanya, kenapa kita harus takut? Jadi kalau orang sabar itu Allah katakan derajatnya sangat tinggi. Bahkan kalau kita berbicara sabar, ada satu hadis Nabi yang datang dari Abu Yazid. Di situ dikatakan, nanti ketika kita meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, yang menjadi saksi di sebelah kanan kita adalah sholat kita, di sebelah kiri kita zakat, di atas kita ada taat yang menaungi kita, di atas taat yang melindungi kita ada sabar. Karena sabar
atas orang ini, atas si mayit ini, bahwa benar dia adalah orang ahli sujud, orang ahli ibadah. Di sebelah kanan dia memang rajin sholat. Aku bisa juga sabar. Hujan-hujan dia datang berjamaah ke masjid Baitul Izah. Sabar dia jalan, betul aku saksinya. Kata sabar berbicara. Di sebelah kiri ada zakat. Kata sabar, betul dia itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, tidak punya apa-apa, tapi dia masih mengeluarkan zakat dan sedekah dengan penuh kesabarannya. Di harta yang sedikit itu dia keluarkan zakat, dia keluarkan sedekah. Saya yang bersaksi, kata sabar. Lalu kata taat, betul memang dia taat menjaga perintah Allah, mencegah buat baik kepada Allah, mencegah buat baik sama manusia, betul. Kata sabar, semuanya itu bisa menjadi saksi ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Karena itu di ujung tahun 2021 Masehi ini, yuk sama-sama kita muhasabah, kita introspeksi diri sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah dan kesabaran kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di tahun 2022 nanti, hidup bersama rasa syukur dan sabar kepada Allah, sehingga kita diberikan hadiah kuncinya surga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, asyukru wa sabru miftaahul jannah. Syukur dan sabar kuncinya surga. Mudah-mudahan Allah berikan rasa syukur dalam hidup kita dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Kalau Allah matikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina min su'il khatimah. Terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di kalangan kita menyikapi tentang sabar ini adalah menerima apa adanya. Nah, mana sebenarnya menyikapi tentang sabar ya? Mungkin dalam kaitan kehidupan kita ataupun yang lainnya. Saya begini aja, kalau memang dari sananya begitu. Nah, bagaimana? Terima kasih, Dad. Ya, baik, terima kasih. Jadi sabar itu bukan artinya ya betul selalu menerima ya ketentuan takdir Allah. Yang kedua, wajib untuk usaha. Jadi saya mau begini mungkin tak dilihatkan pada usaha, maaf, itu orang bodoh. Kita ini disuruh Allah untuk ikhtiyar. Al-insan bitakdir, Allah bitakdir. Manusia bisa bertafakur, berfikir, berikhtiar, bersyariat, takdir milik Allah. Ikhtiar dulu, syariat dulu, lalu kita tarekat, mendekatkan diri kepada Allah, hakikat hak Allah. Kalau kita udah usaha, kira-kira dikasih atau tidak hak Allah, baru kita mengenal Allah. Jadi wajib untuk berikhtiar. Dapat musibah, udah takdir saya, nggak mau berubah, udah saya pasrah aja. Itu kurang cerdas, saudara.
ikhtiar. Jadi makna sabar itu hampir sama dengan syukur, menerima semua takdir dari Allah, tetapi dalam kesabaran wajib untuk ikhtiar, wajib untuk berusaha, ya. Nah, dari usaha itulah kita sadar kepada Allah. Jadi orang kadang memaknai saya sabar udahlah ini aja, itu aja. Salah, kurang cerdas orang itu. Disuruh kita ikhtiar, ya. Sabar. Ada lagi barangkali? Ya, Fi, cukup ya. Satu lagi ada Baik. menyikapi tentang ujian dan cobaan. Kan ada erat kaitannya dengan apakah itu ujian atau itu jangan-jangan azab dari Allah. Bagaimana mungkin menyikapi kaitannya dengan hal-hal yang saat sekarang terjadi, musibah di mana-mana, itu memang peringatan dari Allah, kasih sayang Allah, atau mungkin karena Allah udah kesel nih, udahlah kasih aja diaturnya. Nah, bagaimana caranya membedakan itu ya? Betul. Jadi kalau kita menyikapi semua yang terjadi di alam ini, yang pertama tadi wa ilaina turja'un, kembalikan kepada Allah bahwa ini benar takdir Allah dan ini sebagai ujian itu, ya, belum ada, belum siksa, belum, ya. Bahkan ujian yang Allah berikan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Tadi yang saya sampaikan dalam Al-Ankabut ayat 35. Jadi Allah berikan ujian kepada kita itu, ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, sebagai ujian kebaikan usaha, ya. Sebagai apa? Sebagai kasih sayang agar kamu ingat kepada Allah, menyikapinya bahwa ini adalah takdir Allah sebagai bentuk kasih sayang. Kalau kita nggak dikasih ujian, kadang-kadang kita jauh sama Allah. Begitu dapat ujian, kita ingat, ya Allah, susah betul dengan ujian ini. Mau kemana-mana sulit karena banjir. Kembali ke sebelum apa? Sebelum kita itu meninggal, karena ayat selanjutnya dikatakan kullun nafsin dha'iqatul maut. Sebelum kita mati, ya, kita itu Allah kasih ujian agar kita kembali. Kalau kita udah meninggal dunia, kita nggak bisa ngapain. Ya. Jadi ujian itu bukan bagian ajaib dari Allah, peringatan dari Allah sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluknya agar dia itu kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un, kembali kepada Allah, artinya kepada syariat Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, banyakin istighfar sebelum maut menjemput kita. Kalau maut sudah menjemput kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi Allah kasih peringatan supaya kita ini kembali kepada syariat Allah. Wa ilaina turja'un, kembali kepada syariat Allah sebelum kullun nafsin dha'iqatul maut, sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita udah meninggal dunia, Allah nggak kasih peringatan, kita menjauh, Allah ambil. Masya Allah, termasuk orang yang merugi. Iya. Jadi merupakan, kalau saya katakan ujian itu merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Bentuk rahmat Allah bermacam-macam. Di antaranya kan banyak. Rahmat Allah yang setiap hari kita dapatkan tanpa kita sadari. Rahmat Allah apa? Ditutup aib kita. Coba pengen tahu aib kita dibuka oleh Allah. Kita berjalan, kelakuan kita dibuka orang, lihat semuanya. Orang benci mungkin bagi kita. Ya Allah, orang jelek benar ya Allah. Ya, jadi dengan rahmat Allah banyak sekali, dengan ketentuan Allah, Allah berikan rahmat yang bermacam-macam, termasuk ujian. Saya sampaikan merupakan bagian daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, dikasih sakit, masya Allah luar biasa dengan cara-cara sakit. Ya, dihapus dosanya banyak. Ya, orang yang sakit itu salah satunya menggugurkan dosa-dosanya banyak sekali. Ya, ujian itu salah satu sama, ya, agar kembali
mungkin sekarang kita jumpai ya, orang kepengen hidup sukses. Training bagaimana orang hidup sukses. Pertanyaannya, jarang sekali ada satu training ataupun pelatihan yang bagaimana mati dengan sukses. Nah, bagaimana apa yang harus kita persiapkan agar kita kembali kepada Allah itu mati dalam keadaan sukses. Ya, jadi memang kebanyakan sekarang setiap ada seminar bagaimana menjadi orang sukses duniawi. Jarang bagaimana kalau sukses kita menyebut kematian di husnul khotimah kepada syirk dan salat tidak ada. Jarang. Bagaimana supaya kita itu selalu ya artinya dalam hidup ini sukses dalam kematian. Saya sampaikan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebanggaan siapapun orangnya. Mau dia ulama, mau dia orang tidak berilmu, mau orang kaya, mau orang miskin, tidak ada yang dibanggakan kecuali meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu. Maka dari itu, bagaimana supaya kita sukses? Banyak kita mengingat kematian dalam hidup ini. Karena kita ditanya kan, ya Rasulullah, ayo bagaimana ya Rasul, siapa sih orang beriman yang paling kaya? Apa banyak duitnya? Selalu fulus? Tidak. Rumahnya bagus, mewah, besar? Enggak kaya. Ya, siapa orang kaya? Kata Rasul, atbaruhum lil maut, orang yang banyak mengingat kematian dalam hidupnya. Wa ahsanuhum lahu isti'dad. Dan kalau orang banyak mati, pasti dia berbuat atau beramal kebaikan untuk bekal hidupnya. Karena orang lupa mati, maka selalu yang dipikirin dunia dulu, bagaimana sukses dunia. Banyak mengingat mati kuncinya. Kita kan ini lebih mementingkan kehidupan dunia, kesuksesan dunia ketimbang kesuksesan akhirat, betul nggak? Kan Allah bilang dalam surat Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kebanyakan manusia lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih memikirkan kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun, padahal akhirat itu lebih baik untuk dia, kata Allah. Bahkan dikatakan al-baqa, kekal selama-lamanya. Kita selalu kita pikirin hidup yang sebentar, yang tidak lama hidup di dunia. Menjadi prioritas kita bagaimana sukses dunia. Kita jangan memikirkan bagaimana sukses akhirat. Bisa bikin Ustaz, ya, seminar. Ini kan antik termasuk judulnya. Ya. Jadi berkumpul kita memikirkan bagaimana agar kita sukses nanti di akhirat. Meninggal daripada husnul khotimah, sukses di akhirat. Yuk kita bikin seminar. Mudah-mudahan yang hadir banyak loh. Bagus itu. Betul kan? Jangan dunia mulu. Udah bilang juga, udah diingetin ya, Ustaznya. Itu. Jadi kalau kita ingin mati, tentu kita ini banyak berbuat kebaikan. Orang kan kalau nggak ingat mati, udah asik aja hidupnya, landai-landai aja dunia. Yang penting saya sholat, saya zakat, saya haji, saya umroh. Ini dia, itu aja, nggak mau meningkatkan ya ketakwaannya lagi, cukup sampai di situ. Ibadah yang kita lakukan tidak menjamin kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rahmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi Allah bilang dalam Al-Quran, inna tadi, apa namanya? Sesungguhnya inna rahmatullah gharibun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang baik. Gharibun minal muhsinin, baik kepada Allah dan baik sama manusia. Ya, banyak. Ya, inilah kebahasaan. Silakan.
Waalaikumsalam. Iya, Allah dalam kursinya itu berfirman, Inna ana zanni amali, sesungguhnya aku bagaimana prasangka hambaku. Gitu. Jadi kalau kita melihat orang, jangan dari sisi materi, kan gitu. Tapi dari apa? Dari ketakwaannya. Kalau kita melihat orang dari sisi dia itu nggak sholat akhir pada akhir, tapi Allah kasih rezeki banyak, kan gitu ya. Jangan salah. Orang yang banyak hartanya hisabnya lama. Justru kalau kita menyikapi, dia bilang sama Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan harta ini secukupnya, cukup buat dimakan, cukup untuk berkendara, cukup ya, nggak berlebihan. Karena orang lain dihisab itu, masya Allah, iya hartanya banyak, itu lama. Yang paling enak Nabi kita, ya Allah, meninggal-dunia nggak punya apa-apa, nggak punya makanan, nggak punya duit. Ya Allah, bersyukur dia, terima kasih ya Allah, jika Engkau cabut roh ini, hamba tidak meninggal harta dunia kecuali iman dan Islam. Tanya bagi saya ketika Rasul meninggal dunia, ya, ada waktu nanti kita kisahkan. Jadi jangan bersuudzon kepada Allah, karena kata Allah, Inna ana dhanni abdi, sesungguhnya aku bagaimana prasangka hamba. Jadi kalau ada orang yang dikasih banyak harta berada di ibadah, ya, kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa beribadah walaupun saya cuma hidup pas-pasan. Ketimbang dia yang banyak harta tidak ibadah, jauh dari Allah berikan dia rahmatnya, dan tentu Allah berikan dia rahimnya. Dikasih ya, dan tentu disayang. Gitu. Jadi bersyukur kalau ada orang itu tidak ibadah, banyak hartanya, kita ini hidup pas-pasan selalu beribadah Allah. Bersyukur, terima kasih. Tidak ada nilainya materi beserta isinya kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Enggak ada nilainya, sedikit pun enggak ada nilainya. Hanya 1% yang Allah kirimkan ke dunia ini kenikmatan. 99% Allah simpan di dalam surga ya Allah. Ya. Jadi berprasangka baiklah, insya Allah hati kita menjadi baik dan lebih baik lagi. Ya, itu. Ya. Jadi belum tentu dia dikasih rahimnya Allah. Rahmatnya dikasih, ya, dikasih, semua Allah kasih. Tapi kasih sayang Allah belum tentu diberikan. Dan itu Allah berikan rasa rahimnya itu nanti di akhirat diberikan. Allah sayang sama orang yang beribadah. Allah sayang sama orang-orang yang sabar. Allah sayang sama orang-orang yang miskin, tetapi dia selalu bersyukur dan sabar dalam kehidupan ini tanpa ada keluh kesah kepada siapapun. Dijalani tekun ibadah, nah itu, ya. Ada lagi? Alas. Setelah kita. Oh iya. Orang Oke, jadi karena suruk itu jam 5.38 ya, sampai lusuk sebenarnya. Iya. Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang unik kaitannya dengan kekayaan ya. Kita orang muslim ini adalah kalau bisa itu nggak perlu hartanya banyak karena hisabnya berat. Sementara ada salah satu hadis Rasulullah yang ini mengajarkan satu doa yang luar biasa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqar wal afafa wal ghina. Minta kekayaan. Nah, bagaimana nih sikap kita seorang muslim? Apakah kita
Kan jarang orang, ya Allah saya minta miskin gitu ya, minta kekayaan. Dan bagaimana dengan menyikapi agar kita juga menjadi orang yang kaya tapi memang banyak amalnya kan gitu. Betul. Mohon penjelasan kaitannya dengan hadis ya Rasulullah SAW. Orang beriman kepada Allah harus kaya. Ya, harus. Kalau semuanya miskin repot. Kan yang membantu perjuangan di jalan Allah siapa? Yang membiayai. Jadi harus kaya, tapi kekayaan itu dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah. Gitu maksudnya. Jadi demi ketakwaan. Nah, itu kan ujungnya kotak dulu, batu dulu, takwa dulu. Jadi kekayaan itu bertakwa. Gitu. Kalau miskin, apa nanti? Ya. Jadi itu kekayaannya harus dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kalau orang Islam, orang Muslim semuanya fakir, hancur. Kenapa hancur? Karena kefakiran bisa mendekati kepada kekafiran. Kefakiran bisa mendekati kepada kekafiran. Masya Allah. Ujiannya banyak. Ya Allah, di daerah sana itu gara-gara beras Indomie bisa kafir. Banyak itu. Di Sukabumi ada, di Cianjur ada. Bahkan saya pernah berceramah di Cianjur, di Ciranjang. Satu desa 21 gereja. Karena semua yang masuk Kristen. Sampai ada gereja yang bangkrut karena berebut gereja mana lagi tuh. Bangkrut akhirnya ya, gereja itu baik gereja. Ada gereja yang kosong. Itu satu desa 21 gereja. Ya Allah, saya pernah ceramah di sana itu. Masya Allah. Karena apa? Karena fakir. Datanglah misionaris bawa Indomie, bawa beras, bawa sardin, banyak makanan yang dibawa. Lama-lama pada ke gereja. Ditanya pada kemana? Ke gereja. Ya Allah, nggak pantas benar. Rasanya orang Sunda bilang, balik ke mana? Ke gereja. Ayo, biasanya ngaji ke gereja. Itu boleh kalau mau main ke sana, Cianjur, bareng sama saya nanti. Itu 21 saya hitungin itu. Benar, saya bikin bohong. Masya Allah, sekian dia gereja. Karena apa? Karena di situ penduduknya fakir. Ya, kalau orang beriman kayak harus kaya dan kekayaannya harus dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah. Bantu orang miskin, keluarkan zakatnya untuk berjuang di jalan Allah. Harus kaya. Ya, kita ada lagi silakan. Jadi cukup. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina alal islam wa sunnah wa tawaffana alal iman wa tawbah. Rabbana adallana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa awladana wa jama'ana wa hadirina wa ahlana min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa la taj'al wa iyyahum min ahli syayatin. Allahumma ihdim lana wa husnil khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.